Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Saudari Ummu Naila di Jawa Barat, tepatnya Kota Bandung, bertanya, suami saya mendapat uang apresiasi dari kontraktor tempat beliau bekerja, tapi uang tersebut digunakan kembali untuk kebutuhan kantornya. Suami saya bekerja di bagian laboratorium, jadi dibelikan kembali untuk alat-alat lab atau untuk kebutuhan timnya seperti air minum mineral. Hal ini dilakukan karena susahnya meminta dana tambahan dari kantor untuk hal tersebut. Apakah hal seperti ini dibolehkan? Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada Ummu Naila di Kota Bandung. Semoga pertanyaan yang Anda ajukan ini akan menjadi obor dalam menjalankan tugas suami Anda. Ummu Naila yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang karyawan, seorang pegawai, dia memang telah banyak berjasa, berbuat untuk perusahaan atau instansinya. Tetapi semua jasa yang dia berikan, yang dia dedikasikan untuk lembaganya atau tempat usahanya itu telah mendapatkan reward, mendapatkan apresiasi dari lembaga atau instansinya yang berupa gaji, fasilitas, insentif, dan berbagai fasilitas yang lainnya. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang karyawan, itu seharusnya dia tidak berhak untuk mendapatkan apresiasi dari pihak lain. Karena ketika dia melayani customer, melayani rekanan, itu sebetulnya adalah tugas yang melekat. Dan atas pekerjaan itulah dia mendapatkan apresiasi dari kantornya berupa gaji dan lain sebagainya. Karena para ulama menyatakan hadayal ummal ghulul. Hadiah para pegawai, para pejabat itu adalah bentuk korupsi. Ya, ketika di zaman Nabi SAW ada seorang yang dikenal dengan Ibnu Lutbiyah, diutus oleh Nabi SAW untuk memungut zakat. Dan petugas pemungut zakat itu mendapatkan upah atau imbalan berupa bagian dari harta zakat yang berhasil dia kumpulkan atau yang disebut dengan bagian dari amil. Namun entah apa alasannya, salah seorang yang wajib zakat memberi hadiah kepada Ibnu Lutbiyah, sehingga ketika beliau pulang menyerahkan hasil pungutan zakatnya kepada Nabi SAW. Beliau berkata, hadhihi lakum, harta ini yang berhasil aku kumpulkan, aku serahkan kepadamu ya Rasulullah. Wa hadhihi li, dan sedangkan ini milikku personal. Oh, dia li, karena ini diberi hadiah, aku mendapatkannya hadiah dari sebagian orang yang berkewajiban bayar zakat. Maka Nabi SAW murka dan kemudian segera naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Ma balu rijalin asta'milu ala amalin mimma ista'malilnahu alaih. Mengapa ada orang-orang yang aku beri amanat, aku beri mandat untuk menjalankan sebagian tugas yang Allah pikulkan kepadaku. Kemudian ketika dia datang, dia berkata, ini untuk engkau dan ini milikku. Kemudian Nabi memberikan satu kaidah. Hala jalasa fi baiti abiha ummih. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya? Kenapa mesti dia harus menjalankan tugas ini? Silakan dia duduk di rumahnya, di rumah orang tuanya. Falyandur ayyuhdalahu amla. Kemudian lihatlah apakah ada orang yang memberi hadiah kepadanya atau tidak. Alias kalau orang tersebut memberi hadiah, baik sebelum menjabat, setelah menjabat, atau bahkan setelah purna bakti, ya, apakah ada orang yang memberi hadiah? Nah, kalau masih ada orang yang memberi hadiah, berarti itu pertanda hadiah itu betul-betul murni karena hubungan personal. Tapi ketika dia mendapatkan hadiah setelah dia menduduki jabatan, adapun sebelum menduduki jabatan dan kemudian setelah selesai dari purna baktinya, tidak ada hadiah, maka itu pertanda hadiah itu diberi karena jabatannya. Dan pemberian karena jabatannya, peran di satu jabatan, di satu instansi atau lembaga, itu adalah bentuk suap. Karena itu tidak halal untuk menggunakannya. Karena itu solusinya sebaik mungkin adalah menolak apresiasi tersebut. Dan kalaupun menerima, kembalikan kepada lembaga, kepada instansi
agar itu menjadi bagian dari keuntungan perusahaan ataupun instansi. Dan kalau itu memang sulit ya, tapi saya tidak menyarankan. Ya, sebisa mungkin saya lebih menyarankan untuk menolak apresiasi macam tersebut, agar Anda atau suami Anda bekerja lebih profesional. Tapi kalau ternyata susah ditolak karena tidak mungkin ditolak karena tiba-tiba dikirim, ya, maka apa yang suami Anda lakukan itu merupakan solusi darurat, ya, menggunakannya untuk kebutuhan kantornya, untuk membeli hal-hal yang tidak masuk dalam budgeting atau tidak dianggarkan oleh perusahaan ataupun instansinya. Maka ini sebagai solusi darurat. Namun saya lebih menyarankan untuk tidak menerima dana apresiasi semacam itu agar kita betul-betul bebas dari tanggung jawab. Bisa jadi hari ini disalurkan, besok mungkin sebagainya dibawa pulang. Dan ini adalah bentuk dari korupsi dan itu tentunya tidak halal ya. Wallahu ta'ala a'lam.